ini kami kembali menekankan perhatian ke daerah-daerah tertinggal dan perbatasan, termasuk guru-gurunya Pak Menteri. Saya selalu menyampaikan bahwa guru-guru yang mengajar di daerah 3T ini sekarang tidak menerima tunjangan daerah terpencil karena status desanya meningkat. Ini rata-rata kepala daerah, ya mulai dari kepala desa, kepala daerah itu berlomba-lomba untuk meningkatkan status desanya dari desa tertinggal ke desa maju. Karena apa? Kalau desa maju, anggaran APBDes-nya meningkat. Nah itu yang dikejar. Jadi tolong nanti diverifikasi atau diuji petik di lapangan betul nggak apa yang saya sampaikan ini. Partai Demokrat. Silakan Pak Dede. Izin Bu untuk mewakili Partai Demokrat, saya serahkan pada Ibu Anita. Sebagai perwakilan daerah 3T juga. Terluar, terbelakang, dan tidak tertindas tapi. Silakan Bu. Amin, kau termasyur. Baik, terima kasih pimpinan yang saya hormati, pimpinan Komisi 10 dan seluruh teman-teman Komisi 10, Bapak Menteri beserta jajaran. Kalau kita berbicara mengenai APBN 2023, pada prinsipnya Partai Demokrat setuju. Tetapi setujunya kami dengan catatan, Pak. Harus ada beberapa catatan yang harus Bapak Menteri ketahui dan ini harus betul-betul dilaksanakan karena apa yang kami sampaikan ini betul-betul persoalan yang terjadi di daerah dan kami sebagai Partai Demokrat kami tidak ingin anggaran negara terbuang begitu saja sementara melihat kesejahteraan masyarakat di dunia pendidikan masih kurang terutama di daerah 3T. Yang pertama pengawasan yang kami minta adalah satu, masih banyaknya persoalan di dunia pendidikan yaitu baik di program Indonesia Pintar Pak, khususnya pada saat perekrutan siswa-siswa miskin. Beberapa kali kami melihat ketika kami sebagai pemangku kepentingan memberikan usul dan saran ternyata banyak yang ditolak oleh kementerian hanya karena status orang tua, pekerjaan orang tua itu di kartu KK tertulis wira swasta. Padahal wira swasta itu di daerah tertinggal itu ada tukang ojek, tukang pecel, pemulung. Nah ini menjadi persoalan Pak Menteri dan itu sangat banyak. Dan kami sangat kecewa ketika kementerian menolak itu hanya karena kata wira swasta, pekerjaan orang tuanya. Ya artinya tolong dibedakan wira swasta di negara kota Indonesia, di kota Jakarta dengan NTT berbeda Pak. Ya itu catatan penting karena terlalu banyak. Kemarin saya kena reject hampir 5.000. Sangat banyak Pak dan sangat menyesal saya. Yang kedua, ketika masalah perekrutan dan penginputan Pak Menteri, kemarin itu saya harus sedikit aneh. Pada fase pertama, kami mengusulkan tetapi di tengah perjalanan itu yang kami usulkan diganti SK-nya bukan kepada kami tapi SK-nya SK Kemendikbud. Itu kenapa terjadi? Kami yang mengusulkan, kami diberi wewenang untuk mengusulkan, berarti harusnya SK-nya ke SK kami. Kenapa SK-nya dirubah jadi Kemendikbud? Itu yang terjadi. Itu cukup banyak Pak Menteri. Yang ketiga masalah penginputan juga. Pada saat kami sebagai pemangku kepentingan, saya melihat sendiri di layar laptop itu bahwa ketika saya mau menginput anak-anak itu ditulis di situ dapat diusulkan. Ya, artinya ketika saya mengusulkan hijau. Tetapi pada saat SK mau keluar, yang saya usulkan itu menjadi milik anggota dewan lain. Contoh, saya mengusulkan ASIA. Ternyata yang SK-nya keluar itu Pak Andre Hugo namanya karena kami NTT, sama-sama NTT. Padahal saya NTT 2, Pak Andre itu NTT 1. Kenapa bisa berubah seperti itu? Dan itu jumlahnya banyak Pak. Sampai saya tanya Pak Andre tahu? Pak Andre bilang, saya nggak tahu Pak Bani. Nah ini kan aneh. Jangan sampai ini kementerian jangan coba-coba mempermainkan kami. Jangan coba-coba mempermainkan kami perhatikan sampai masalah seperti itu Bapak Ibu. Karena kami menginput siswa itu betul-betul yang miskin. Jadi saya sangat tahu walaupun 10.000 atau berapa ribu pun kami tahu siapa mereka karena kami dekat dengan mereka. Jadi ketika nama mereka masuk ke Pak Andre, saya bingung kok kenapa bisa jadi ke Pak Andre. Pak Andre saja bingung siapa mereka. Ya itu menjadi masalah Pak Menteri. Kemudian juga masalah pencairan Pak Menteri. Sampai hari ini Pak Menteri masih ada terjadi persoalan khususnya di pihak bank. Banyak sekali pihak bank itu melakukan penghambatan untuk pencairan dana PIP. Alasannya 1.001 macam. Dan yang terakhir saya minta Pak Menteri tolong ingatkan
pihak bank itu jangan coba-coba menolak rakyat karena ini uang negara, bukan uang nasabah yang mereka simpan di situ. Ini uang negara yang kita berikan untuk siswa miskin. Tapi mereka tolak dengan alasan ini, alasan itu. Dan yang terakhir adalah masalah aktivasi, Pak Menteri. Tadi saya berterima kasih Kementerian sudah menjawab pertanyaan saya, tetapi secara tertulis di poin 2, dana PIP yang dikembalikan ke kas umum negara hanya yang peserta didik yang tidak melakukan aktivasi rekeningnya sampai batas waktu tertentu. Pertanyaan saya, Pak Menteri, bagaimana kalau aktivasikan, ya, artinya kan kembali ke kas negara, itu setunya saya. Tapi bagaimana mereka yang tidak mengaktifasikan, tetapi dana yang tidak dikembalikan ke kas negara? Artinya, saya curiga, maaf nih kalau saya curiga, saya takutnya ada permainan pihak bank, terus terang aja nih Pak Menteri, pihak bank yang diam-diam mengaktifasikan, tapi tidak memberitahukan siswa. Karena ternyata buktinya ada. Kenapa sampai tahun 2021 masih ada anak-anak yang 2018, 2019, 2020 dicairkan di tahun 2021. Padahal kata kementerian per 31 Januari itu tutup. Uang ditarik ke kas negara. Katakan di sini 2018 berarti 2019 31 Januari seharusnya uang ditarik ke kas negara. Kenapa di tahun 2021, 2018, 2019, 2020 masih dicairkan? Saya punya buktinya Pak Menteri. Artinya saya meragukan fungsi kontrol atau tidak sih ini. Kalau memang kemarin makanya saya keras sama Ibu Irjen melakukan fungsi kontrol itu sampai ke bawah. 1-2 orang yang turun tapi nggak melakukan ke bawah. Turun, bila perlu Pak Menteri izin sekali-sekali turun ke sekolah. Coba ketemu dengan siswa, ketemu dengan orang tua siswa. Lihat buku rekening mereka. 2018 baru dicairkan 2021. Berarti terbantahkan pernyataan kementerian bahwa per 31 Januari itu ditarik ke kas negara. Itu menurut saya, minta maaf Pak Menteri, menurut saya itu pernyataan yang tidak benar. Jangan sampai ini menjadi kebohongan pun. Karena kenyataan di lapangan 2018 masih cair. Ini yang mana yang benar? Yang saya takutkan Ibu Pimpinan, Bapak Pimpinan Pak Menteri. Itu yang kita tahu, bagaimana yang kita tidak tahu Pak? Diam-diam bank melakukan aktivasi. Dan mereka tidak melakukan kontrol. Akhirnya Pak, Tuhan itu memang mengadil. Dia akan membuka. Siapa-siapa yang tidak benar dia akan buka. Caranya begini ketahuannya. Ada orang tua siswa yang datang ke rumah aspirasi saya. Saya bilang, Ibu coba minta rekeningnya dibuka. Minta print. Nah ini satu lagi Bapak Menteri, tolong bilang sama pihak bank, jangan berat hati jika orang tua siswa minta rekeningnya di print. Ini orang tua siswa minta di print buku Pak Menteri, pihak bank langsung bilang begini, oh tidak ada, padahal belum di print. Pernah satu kali saya paksa pergi, kalau tidak saya pergi. Akhirnya orang tua siswa itu bilang, ini Bu Anita yang suruh, Ibu ada anggota dewan yang suruh. Kemarin mereka takut. Begitu di print, anaknya yang harus dapat 450, mereka terima 2.500.000 karena hampir 4 tahun lebih. Ya, ini persoalan uang negara, ini bertumpuk di pihak bank. Mungkin di kementerian tidak, tapi ini kan bahaya. Ini kan uang negara Pak Menteri. Nah, jadi saya mohon Pak Menteri tolong melakukan, Ibu Irjen itu tolong melakukan fungsi pengawasan sampai ke bawah, sampai ke sekolah bila perlu. Jangan hanya pihak dinas pendidikan, pihak bank, sampai ke orang tua siswa dong sekali-sekali. Seperti yang kami anggota dewan lakukan itu sampai ke siswa. Baik pimpinan, saya rasa itu saja. Terima kasih.